Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mempersilahkan kami untuk melakukan presentasi mengenai mata kuliah pengantar ilmu sosial dan budaya dasar. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Najla Dipakirani Nabila dan rekan saya Dewa Aksai Permana yang akan memaparkan materi yang berjudul Pengantar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar yang di dalamnya terdapat pengertian, esensi, dan ruang lingkup. Pengertian ilmu sosial dan budaya dasar. Ilmu sosial dan budaya dasar adalah cabang ilmu pengetahuan yang merupakan integrasi dari dua ilmu lainnya, yaitu ilmu sosial yang juga merupakan sosiologi, sosial, logos, ilmu, dan ilmu budaya yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial. Pengertian lebih lanjut tentang ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk menanggapi masalah-masalah sosial. Sedangkan ilmu budaya adalah ilmu yang termasuk dalam pengetahuan budaya, mengkaji masalah kemanusiaan dan budaya. Istilah ISBD dikembangkan pertama kali di Indonesia sebagai pengganti istilah Basic Humanism yang berasal dari istilah bahasa Inggris The Humanities. Adapun istilah humanities itu sendiri berasal dari bahasa Latin humnus yang artinya manusia, berbudaya, dan halus. Dengan mempelajari The Humanities, diandaikan seseorang akan bisa menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, dan lebih halus. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa The Humanities berkaitan dengan nilai-nilai manusia sebagai Homo humanus atau manusia berbudaya. Agar manusia menjadi humanus, mereka harus mempelajari ilmu, yaitu The Humanities, di samping tidak meninggalkan pertanggungjawabannya yang lain sebagai manusia itu sendiri. Esensi dan konsep dasar ilmu sosial. Ilmu sosial dasar adalah pengetahuan yang menelaah masalah-masalah sosial, khususnya masalah-masalah yang diwujudkan oleh masyarakat yang berasal dari berbagai bidang ilmu pengetahuan keahlian dalam lapangan ilmu-ilmu sosial. Bagaimana seseorang mampu bersosialisasi dengan baik antar sesama manusia sesuai dengan ilmu-ilmu dasar sosial tersebut. Ilmu sosial ini merupakan suatu usaha dalam memberikan pengetahuan umum dan pengetahuan dasar tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk melengkapi gejala-gejala sosial, sehingga kepekaan terhadap sosialnya menjadi lebih besar. Esensi dari ilmu-ilmu sosial mempelajari tindakan-tindakan manusia yang berlangsung dalam proses kehidupan, dalam upaya menjelaskan mengapa manusia berperilaku seperti apa yang mereka lakukan. Ilmu dasar sosial ini banyak sekali cakupannya, seperti antropologi, ekonomi, geografi, ilmu politik, sejarah, dan sosiologi. Esensi dan konsep dasar ilmu budaya. Ilmu budaya dasar berbeda dengan pengetahuan budaya. Ilmu budaya dasar dalam bahasa Inggris disebut Basic Humanities. Pengetahuan budaya dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah The Humanities. Pengetahuan budaya mengkaji masalah nilai-nilai manusia sebagai makhluk berbudaya atau Homo humanus. Sedangkan ilmu budaya dasar bukan ilmu tentang budaya, melainkan mengenai pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan budaya. Ruang lingkup ilmu sosial dan budaya dasar. ISD memberikan dasar-dasar pengetahuan kepada manusia yang diharapkan akan cepat tanggap serta mampu menghadapi dan menanggulangi masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat atau masalah sosial. Dengan mengetahui dan mengorientasikan diri ke dalamnya, paling tidak ia harus mampu mengetahui ke arah mana pemecahan jalan keluar suatu permasalahan yang dihadapi. Adapun substansi kajian ISBD berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti nomor 30/Dikti/Kep/2003 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di Perguruan Tinggi Indonesia, mencakup pokok-pokok kajian sebagai berikut. 1. Pengantar ISBD.
2. Manusia sebagai makhluk budaya. 3. Manusia dan peradaban. 4. Manusia sebagai makhluk individu sosial. 5. Manusia, keragaman, kesederajatan. 6. Moralitas dan hukum. 7. Manusia, sains dan teknologi. 8. Manusia dan lingkungan. Sedangkan menurut ketentuan baru, yaitu Surat Keputusan Dirjen Dikti nomor 44-Dikti-Kep-2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di perguruan tinggi, substansi kajian ISBD meliputi hal-hal berikut. 1. Pengantar ISBD. 2. Manusia sebagai makhluk budaya. 3. Manusia sebagai makhluk individu sosial. 4. Manusia dan peradaban. 5. Manusia, keragaman, dan kesetaraan. 6. Manusia, nilai, moral, dan hukum. 7. Manusia, sains, teknologi, dan seni. 8. Manusia dan lingkungan. ISBD sebagai MBB dan pendidikan umum. ISBD sebagai bagian dari mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau MBB mempunyai tema pokok, yaitu hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Dengan wawasan tersebut, diharapkan perguruan tinggi mampu menghasilkan tenaga ahli dengan 3 jenis kemampuan secara simultan yang meliputi: 1. Kemampuan personal. Para tenaga ahli diharapkan memiliki pengetahuan sehingga mampu menunjukkan sikap, tingkah laku, dan tindakan yang mencerminkan kepribadian Indonesia, memahami dan mengenal nilai-nilai keragaman, kemasyarakatan, dan kenegaraan, serta memiliki pandangan yang luas dan kepekaan terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, kemampuan akademis. Kemampuan untuk berkomunikasi secara ilmiah baik lisan maupun tulisan, menguasai peralatan analisis, maupun berpikir logis, kritis, sistematis, analisis, dan memiliki kemampuan konsepsional untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang dihadapi, serta mampu menawarkan alternatif pemecahnya. Yang ketiga yaitu kemampuan profesional. Kemampuan dalam bidang profesi sesuai keahlian bersangkutan. Para ahli diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam bidang profesinya. ISBD sebagai alternatif pemecah masalah sosial budaya. ISBD memberikan alternatif sudut pandang atas pemecahan masalah sosial budaya di masyarakat. Pendekatan dalam ISBD bersifat interdisiplin atau multidisiplin, khususnya ilmu-ilmu sosial dalam menghadapi masalah sosial. Pendekatan dalam ISBD bersumber dari dasar-dasar ilmu sosial dan budaya yang bersifat integrasi. ISBD digunakan untuk mencari pemecahan masalah kemasyarakatan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisipliner, ilmu-ilmu sosial dan budaya. Sedangkan pendekatan dalam ilmu sosial lebih bersifat subjek oriented, yang artinya berdasarkan sudut pandang dari ilmu sosial tersebut. Misalnya, ilmu ekonomi melihat suatu masalah melalui perspektif ekonomi, serta pemecah masalah melalui sudut pandang ekonomi pula. Sedangkan pendekatan yang mendalam dalam ISBD dibebankan pada ilmu sosial dan budaya yang bersifat teoritis, baik menyangkut ruang lingkup, metode, dan sistematinya. Harus dipahami bahwa manusia tidak terlepas dari gejala-gejala alam dan kehidupan lingkungan. Alam dan manusia akan saling mempengaruhi. Namun, sebagai subjek kehidupan, manusia perlu memperlakukan alam secara baik sehingga akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan hidupnya. Dengan begitu, kita sebagai manusia harapan bangsa mampu bertindak secara arif dan bijaksana. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam pengerjaan dan perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.